Hello, my students. How's life? I hope we are all in a good condition today. And welcome to our English class with me, Ibu Samsia. And today I will explain you about our material, the expression of obligation. Baik, anak-anak ibu sekalian, mari kita perhatikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini bisa anak-anak ibu baca bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati contoh-contoh kalimat yang diberikan oleh guru, peserta didik, anak-anak ibu sekalian nanti akan mampu mengidentifikasi struktur teks, ungkapan yang menyatakan keharusan dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sewaktu tatap muka kemarin. What is the expression of obligation? Nah, apa itu ungkapan obligation? Nah, oke, bisa dilihat di slide. Expression of obligation is the expression that is used to tell someone what he or she must do. Nah, jadi ungkapan keharusan adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu seseorang tentang apa yang harus dilakukan. Nah, anak-anak ibu nanti coba perhatikan contoh kalimat yang ada di slide. Nah, di sini ada contoh, salah satu contoh ungkapan keharusan. Kamu harus memakai masker. Kamu harus memakai masker. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ungkapan keharusan, yang mana salah satu cirinya adalah dia memakai kata harus. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, kamu harus memakai masker. You must wear a mask. You must wear a mask. Lalu kemudian perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari ungkapan menyatakan keharusan. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Nah, sekali lagi, salah satu ciri dari ungkapan keharusan, dia menggunakan kata harus. Kita harus belajar. Dalam bahasa Inggrisnya, we must study. We must study. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mempelajari struktur kalimat ungkapan keharusan. Maksud struktur di sini adalah bagaimana sebuah ungkapan keharusan itu disusun. Ya, mari kita perhatikan. Nah, Ibu mengambil contoh yang tadi saja. Silakan sambil dibaca. Kamu harus memakai masker. Bahasa Inggrisnya tadi, kamu itu you, harus itu must, memakai itu bahasa Inggrisnya wear, kemudian masker itu bahasa Inggrisnya a mask. Jadilah dia, kamu harus memakai masker, you must wear a mask. Dan anak-anak ibu bisa perhatikan, nah yang digaris bawahi yang di bawah ini adalah struktur kalimat ungkapan keharusan atau urutan-urutan dalam membuat kalimat ungkapan keharusan. Coba anak-anak ibu perhatikan di sini, urutan yang pertama adalah subjek. Nah, kita bisa melihat dari contoh you must wear a mask. You itu berarti kamu. Kamu itu termasuk dalam subjek, orang atau pelaku. Kemudian setelah itu, setelah you ada must. Must ini berarti harus. Nah, ini adalah kata yang biasa muncul dalam ungkapan keharusan. Nah, jadi setelah must kita menambahkan
Jadi setelah subjek kita menambahkan must. Lalu perhatikan wear. You must wear. Wear di sini adalah termasuk dalam kata kerja atau dalam bahasa Inggrisnya verb. Nah, jadi urutannya setelah subjek, kemudian ditambah must, kemudian ditambah kata kerja atau verb. Kemudian yang terakhir, a must. You must wear a mask. Nah, a mask di sini adalah termasuk dalam komplementer atau pelengkap. Maksud dari pelengkap ini adalah bisa dia berupa kata sifat, adjektif, bisa berupa kata keterangan atau adverb, bisa juga merupakan kata objek, ya. Jadi di sini Ibu masukkan dalam kategori pelengkap karena dia bisa beraneka ragam tergantung dari kalimat yang akan dibuat. Oke? Jadi susunannya adalah subjek, kemudian itu must, kemudian ditambah dengan kata kerja where, kemudian ditambah dengan komplementer atau pelengkap, a must. Kemudian perhatikan contoh selanjutnya. Nah, kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya kita we. Kemudian bahasa Inggrisnya harus itu must. Dan bahasa Inggrisnya belajar itu study. Kemudian bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Inggris itu English. Ya. Kemudian kita perhatikan susunan atau struktur kalimatnya. Nah, we itu berarti kita termasuk dalam subjek atau pelaku. Kemudian setelah itu ada must. Nah, jadi setelah subjek, kita tambahkan must. Nah, setelah must ada study. Nah, study ini berarti belajar. Berarti belajar ini adalah kata kerja. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya verb. Jadi setelah subjek, ditambah must, kemudian ditambah kata kerja atau verb. Kemudian English. Nah, English ini berarti bahasa Inggris ya, atau mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, English ini kita masuk dalam komplementer atau pelengkap ya. Atau apa saja ini kalau komplementer, bisa objek, bisa kata sifat, bisa kata keterangan, keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi tergantung dari kalimatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan mencoba berlatih menyusun kalimat ungkapan keharusan yang benar. Oke, perhatikan di sini. Nah, di sini yang di kotak hijau ya, ini ada kata-kata yang tersusun secara acak. Nah, yang tentunya ini bukan kalimat keharusan yang benar. Ya, anak-anak Ibu bisa melihat ada kata must terlebih dahulu, kemudian his hands, he, dan wash. Nah, ini bukan susunan yang tepat. Nah, kita berlatih bagaimana menyusunnya menjadi kalimat yang benar dengan susunan yang tepat. Nah, kita harus perhatikan tadi struktur dari kalimat ungkapan keharusan, yang mana seperti yang Ibu jelaskan tadi, diawali dengan subjek, kemudian ditambah dengan must, lalu ada verb atau kata kerja, kemudian terakhir komplementer pelengkap. Nah, kita cari dulu subjek yang ada di kotak hijau. Yang ada di kotak hijau, subjeknya adalah he. Ya, di sini. Oke, Ibu matikan ini dulu sebentar. Nah, seperti ini ya. He. Nah, he ini berarti dia. Dia itu adalah pelaku. Pelaku itu masuk dalam kategori subjek. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kemudian setelah he, kita tambahkan must. Ada kata must di sini ya. Oke, kita masukkan kata must di sini. Kemudian setelah must ada verb. Verb itu kata kerja. Nah, ini tinggal dua. Di antara dua ini yang mana kata kerja? His hands artinya tangan dia. Kalau wash artinya mencuci.
Yang mana yang termasuk kata kerja? Ya tentu saja wash, mencuci. Ya, jadi kita masukkan di sini setelah must. Nah, kemudian yang terakhir adalah complementer atau pelengkap. Pelengkapnya adalah his hands. Nah, jadilah dia struktur kalimat yang benar dari ungkapan keharusan he must wash his hands. Dia harus mencuci tangan-tangannya. Nah, ini sudah menjadi susunan kalimat yang benar. Oke, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini juga masih kata-kata yang tersusun secara bukan termasuk dalam susunan kalimat yang benar. Nah, kita coba untuk menyusunnya, ya. Sebagaimana yang kita pelajari tadi, bahwa susunan yang benar diawali dengan subjek. Kita cari yang di kotak hijau ini, yang mana yang merupakan subjek. Subjek itu pelaku. Dia bisa orang, bisa hewan, atau apapun itu yang dia sebagai pelaku. Nah, kalau di sini, di antara 4 kotak hijau ini, yang termasuk dalam kategori pelaku atau subjek adalah they. They ini berarti mereka. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian, nih, setelah subjek ada must. Ya, kini kita tinggal masukkan kata must di sini. Oke. Lalu, ada apa lagi? Setelah must, kita masukkan verb. Verb itu artinya kata kerja. Nah, di antara dua ini yang mana termasuk kata kerja? To the hospital kah atau go? To the hospital artinya ke rumah sakit. Kemudian kalau go artinya pergi. Jadi yang jelas kalau verb ini kan kata kerja. Berarti kata kerja di sini adalah pergi, to go. Oke. Lalu yang terakhir adalah komplementer atau pelengkapnya. Jadi to the hospital ini masuk dalam pelengkapnya atau komplementer. Nah, jadilah dia susunan kalimat ungkapan keharusan yang benar, yaitu they must go to the hospital. Mereka harus pergi ke hospital atau ke rumah sakit. Oke? Nah, sekarang ini anak-anak ibu diminta untuk menyusun sendiri. Ada 3 soal yang ibu berikan. Nah, ini nanti tolong dikerjakan, boleh di buku catatan, boleh juga di buku latihannya. Nah, untuk contohnya sama seperti tadi, cuma ini tidak dalam bentuk kotak-kotak seperti tadi. Ibu menyusunnya hanya dengan pakai strip di sini ya. Coba perhatikan, for example, contohnya. Nah, ini adalah susunan yang acak, belum tersusun dengan benar. Ya, dimulai dari must, my father, to his office now, kemudian go. Ini bukan susunan kalimat yang benar. Nah, susunan kalimat yang benar bagaimana tadi? Ya, kita harus mengawalinya dengan kata subjek, pelaku. Nah, di antara kata ini pelakunya adalah my father. Nah, my father ini adalah pelaku. Nah, lalu ibu masukkan di sini my father. Tuliskan dulu yang pertama adalah my father. Kemudian kita ingat lagi, setelah subjek susunannya apa? Must. Nah, ini ada kata must ya. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian setelah must, kita ingat lagi setelah must kita masukkan verb atau kata kerja. Nah, di antara sini yang mana kata kerja? Ya, tentu kata kerjanya adalah go. Go itu berarti pergi. Lalu kita masukkan ke sini. Oke, next. Kemudian tinggallah setelah verb adalah komplementer atau pelengkap. Jadi sisanya adalah to his office now. Nah, ini adalah komplementer atau pelengkap. Kita masukkan di akhir kalimat. Nah, jadilah susunan kalimat yang benar. My father must go to his office now. Nah, selebihnya untuk 1, 2, dan 3 ini anak-anak ibu kerjakan di buku catatan boleh, latihan boleh, dan mohon disusun dengan urutan yang benar.
ini adalah kata yang masih acak ya, belum tersusun dengan baik. Nah, di sini anak-anak ibu silakan nanti dicatat soalnya di buku catatan atau latihan. Kemudian susunlah kata-kata yang acak ini menjadi kalimat yang benar, kalimat ungkapan keharusan yang benar. Okay, I think that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.